Namun, Hoho membantah keras narasi tersebut. Menurutnya, pelaku punya rekam jejak kelam lain bersamanya. RP disinyalir merupakan oknum anggota LSM yang sebelumnya pernah terlibat aksi pengeroyokan terhadap dirinya, dan kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Hoho menegaskan, dalam konflik masa lalu itu, RP lah orang pertama yang melayangkan pukulan fisik ke arahnya. Karena itulah, Hoho menyaksikan jika alasan ekonomi atau sekadar cemburu sosial bisa memicu tindakan se-ekstrem pembakaran rumah dan mobil. Mengingat dampak kebakaran yang luar biasa destruktif, Hoho menilai tindakan RP sudah melampaui batas kewajaran dan sangat membahayakan keselamatan jiwa keluarganya. Dengan nada geram, Hoho menyebut kejahatan pelaku sudah seperti aksi teroris yang tidak menggunakan otak dan hati, karena di dalam rumah tersebut ada banyak nyawa yang terancam. Termasuk istri, anak-anak, dan kakaknya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, Ibtu Ori Friliansa Utama, memaparkan bagaimana pelaku mengeksekusi aksinya. Selain alasan gaji, RP mengaku jengkel melihat konten-konten TikTok Hoho Alkaf yang kerap memamerkan kemewahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Dipicu amarah, RP membeli bensin jenis Pertalite eceran, lalu melilitkan kain pada sebatang kayu hingga menyerupai obor untuk menyulut api. Polisi juga menegaskan bahwa aksi ini murni dilakukan seorang diri tanpa menggunakan bom molotov seperti isu yang sempat simpang siur. Kini, tersangka RP telah resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Banjarnegara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, tuntutan keadilan belum usai. Kades Hoho Alkaf meminta dengan tegas agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dengan memberikan sanksi paling berat kepada tersangka, sembari berharap polisi bisa menyeret siapapun orang kuat yang berdiri di belakang pelaku. Kasus pembakaran mobil mewah milik Erna, istri dari Kepala Desa Purwasaba, Banjarnegara, Ulasyuni Nugraha atau yang akrab disapa Hoho Alkaf, kian bergulir panas. Kades yang sempat viral karena sekujur tubuhnya dipenuhi tato ini, secara blak-blakan menolak percaya pada pengakuan sepihak pelaku yang kini sudah diringkus polisi. Bagi Hoho Alkaf, insiden mencekam yang menghanguskan mobil sang istri di halaman rumahnya tidaklah sesederhana masalah dendam pribadi. Di balik kobaran api malam itu, sang kades mencium aroma konspirasi yang jauh lebih besar. Ia meyakini ada aktor intelektual alias dalang utama yang menggerakkan aksi nekat ini. Aparat kepolisian sebenarnya bergerak sangat cepat. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berusia 43 tahun berinisial RP, yang ternyata merupakan warga desa Panggisari, tetangga dekat desa sang kades. Namun bagi Hoho, penangkapan RP barulah babak awal dari sebuah misteri. Ia mendesak Polres Banjarnegara untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Sebab, dalam pandangan Hoho, RP hanyalah seorang eksekutor di lapangan. Menariknya, Hoho mengaku bahwa sejak awal ia sudah mencurigai RP dan memberikan informasi itu kepada unit Resmob hingga akhirnya terbukti benar. Disinilah teka-teki ini dimulai. Terdapat perbedaan cerita yang sangat kontras antara hasil pemeriksaan polisi dan pengakuan Hoho Alkaf. Berdasarkan penyidikan awal kepolisian, pelaku RP disebut-sebut berprofesi sebagai sopir dump truk yang sakit hati karena gajinya selalu terlambat dibayarkan sejak tahun 2015.